اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله 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 يا ربي يا خير المؤتي الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ربي يسير ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا أمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا بسندنا المتصل إلى إمام الخاتمة الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Hadis 7605. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abil Iman dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, hadis hasan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa syai'un minal jasad, tidak ada satu pun dari anggota badan. Laisa syai'un, tidak ada satu pun minal jasadi, dari anggota tubuh, illa, kecuali, wa huwa yasku, dianya anggota tubuh mengadukan, melaporkan, zarabal lisan, kejahatan atau kejelekan lidah. Zarabal lisan, kejelekan lidah. Ini nanti di akhirat kelak, bisa saja di dunia juga, yang seluruh anggota tubuh, telinga, tangan, kaki, itu mengkhawatirkan hukuman-hukuman yang timbul gara-gara lidah. Manusia dicambuk 80 kali itu karena lidah. Asbab menuduh orang lain berzina. Seseorang dihukum mati karena lidah.
Sehingga besok di akhirat kelak itu semua anggota tubuh itu mengadukan, mengeluhkan, bahasa Yesku itu mengeluhkan kepada Allah kesan jelek yang diterima gara-gara lidah. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang lain, siapa yang berjanji kepada saya untuk menjaga sesuatu di antara dua pahanya dan sesuatu yang ada di antara dua bibirnya, aku jamin bagi dia dapat surga. Jaga kehormatan, jaga kemaluan yang buang sembarangan. Kemudian juga lidah, jangan ngomong sembarangan, maka kita dapat jaminan surga. Sehingga lidah itu dipagar oleh Allah dengan gigi. Setelah dipagar dengan gigi, dilapisi dengan bibir. Tetap aja dia ngomong. Bayangkan gigi pagarannya, bibir pelengkapnya. Sehingga orang Minang bilang, oh, dihukum aku dikarek. Nah, pikiran dulu baru bicara. Harimaumu, mulutmu, harimaumu yang siap menerkam kepalamu. Jadi dosa yang mudah lahir itu lidah. Kemudian dosa yang menyebabkan efek buruk lidah. Orang kalau mencuri itu efeknya sama korban, nggak ada yang lain. Tapi kalau orang memfitnah, itu orang-orang yang tidak difitnah pun terlibat dalam fitnah. Seperti yang dimunculkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada orang-orang baik terlibat memfitnah Sayyidah Aisyah dalam kasus hadisul ifki, menyebarkan berita bohong. Angkat kepala. Menyebarkan berita bohong tentang Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Safwan. Nah, maka kalau orang bisu itu dah selamat dia daripada efek lidah. Nah, kadang-kala kita anggap bisu itu sesuatu kekurangan. Ya, menurut pandangan duniawi memang kekurangan orang bisu. Tapi hakikatnya dia sudah selamat daripada lidah, dosa dari lidah. Karena tidak pernah menyebarkan fitnah lewat lidahnya. Hadis berikutnya, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un." Ya, hadis awalnya nanti laisa saja, berapa hadis ke depan. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu melainkan huwa atwa'u lillah. Dianya sesuatu lebih taat kepada Allah melebihi manusia. Laisa syai'un, tidak ada sesuatu illa kecuali dianya sesuatu lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari manusia. Artinya tidak ada yang bisa mengalahkan taatnya seorang manusia. Ini secara umum dari sudut pandang, karena manusia ada nafsu. Malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang dia diciptakan dari ketaatan. Dia diciptakan dari cahaya. Memang asli pembuatannya itu taat.
Ini kenapa rotinya nggak manis? Ini kenapa kuenya nggak manis? Kenapa air minumnya nggak manis? Kenapa benda ini nggak manis? Tapi nggak ada bahasa kenapa gula ini nggak manis. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang melebihi manisnya tebu misalnya, tidak ada sesuatu yang lebih manis melebihi pada tebu, kita katakan gula. Gula aja ngomong, gula itu memang aslinya manis. Nah begitu juga kalau dikatakan tidak ada makhluk yang lebih taat melebihi manusia. Bukan malaikat lebih taat, memang malaikat itu taat, nggak ada pernah maksiat. Yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak pernah maksiat kepada Allah, karena memang tidak ada bibit maksiat di dalam badannya. Nah manusia inilah dikatakan makhluk paling taat. Ketika dia taat, asbabnya karena dia punya sifat yang menghalangi dia untuk taat. Pagi-pagi ngaji kayak gini, sebagian orang jogging, ada duduk kedai minum kopi, pesan ketan goreng pisang. Ada juga yang masih dalam selimutnya, belum bangkit dari pembaringan. Mungkin datang malaikat Israel baru dibangkit. Lalu pagi-pagi mengaji hadis. Kalau malaikat hadir dalam majelis itu wajar, karena dia itu makanannya. Tapi kalau manusia banyak dengan kesibukannya, ada nafsunya, nafsu mengantuknya. Tuh udah lama kebanyakan nafsu mengantuk. Nah, mau pagi, mau siang, mau malam melihat pakai kulit mata. Nah, ada nafsu mainnya, ada nafsu macam-macam, tapi bisa taat kepada Allah, maka diberilah hadiah paling besar untuk manusia. Malaikat diciptakan untuk manusia, hewan diciptakan untuk manusia. Malaikat itu mengurus kehidupan manusia, menjaga dia siang malam, mencatat kanan kiri, kemudian menurunkan rezeki satu malaikat lagi, kemudian menjaga pintu surga, pintu neraka, nanyai, istighfar untuk manusia, hewan istighfar untuk manusia. Kambing itu siapa? Untuk manusia, bukan untuk malaikat. Nggak ada pernah itu cerita malaikat Jibril bakar kambing sama malaikat Israel. Yang nyembelih malaikat Israel, yang motong Mikail, kokinya Jibril. Nggak pernah ada sejarah. Alam semesta yang Allah ciptakan keindahannya itu untuk manusia. Cacing tanah untuk siapa? Untuk manusia juga. Dia suburkan tanah, kemudian keluarlah tumbuh-tumbuhan yang baik untuk manusia. Bahkan ada yang juga ternak cacing. Ulat untuk manusia, ada yang juga ternak ulat. Semua apa saja yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia. Nabi bersabda, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kalian, malaikat ditundukkan untuk kalian, langit bumi ditundukkan untuk kalian, laut ditundukkan untuk kalian, wa akhraja minha lahman tariya, sehingga bisa kalian dapatkan daging segar. Dan kalian untuk siapa diciptakan? Untuk akhirat. Tadi hadisnya baru saya baca. Wa antum khuliqtum lil akhirah. Kalian diciptakan untuk akhirat, bukan untuk dunia ini. Untuk akhirat. Pejamin mata, jangan tidur. Nah, bayangkan ada singgasana besar, bertabur mutiara,
menghayal cepat, emas. Ada anak-anak menjadi pelayannya. Ada sungai madu. Kemudian apa ada siap itu. Nah, memakan ayam bakar. Datang kawannya suruh mandi. Nah, berenanglah di sungai madu. Nah, karena banyak minum madu, sakit gula dia. Nggak ada sakit gula di surga. Mau minum susu, satu sungai disediakan. Mau teler, silahkan, satu sungai disediakan arak untuk teler. Oh, apalagi yang mau kawin. Nah. Nampak di mukanya itu kalau ngomong tuh. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan pada Budiman juga masuk. Nah, kalau sekiranya kita gunakan potensi kita untuk dunia ini rugi sekali. Sangat rugi. Sangat bodoh lah gitu. Dia buat rumah besar-besar, kemudian mati. Nah, dia beli makanan enak-enak, paling 1 piring, 2 piring. Dia beli mobil banyak-banyak, dia pakai 1. Kalau mau pakai kedua-duanya sekaligus. Separuh kaki kanan di satu mobil, separuh kaki kiri. Tapi ketika dia bayangkan akhirat, ketika sahabat sedikit saja melenceng pemikirannya dari akhirat, dikembalikan oleh Nabi kembali ke akhirat. Satu kali ada kafilah, rombongan perang dikirimkan. Biasanya berbulan-bulan, ini cuman hitungan hari. Pulang rombongan tersebut dengan ghanimah rampasan yang paling banyak. Lalu sahabat mengatakan, oh enak perang sebentar ghanimahnya banyak. Nabi bersabda, maukah saya beritahukan kepada kalian yang lebih cepat lagi daripada itu menghasilkan? Maukah saya tunjuk siapa di antara kalian yang mau pergi pagi hari ini ke pasar Indarung, kemudian dia di sana mendapatkan 2 mobil mewah. Pergi pagi hari ini dia mendapatkan dari sana 2 mobil mewah. Tanpa ada hubungan memutuskan silaturahim, tidak terlibat dengan dosa. Adakah di antara kalian yang mau mendapatkannya? Sahabat mengatakan, kulluna mau. Kulluna mau. Itulah susah orang Arab tuh pindah ke Indonesia. Kulluna mau ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, 1 ayat lebih baik daripada 1 ekor onta. 2 ayat lebih baik pada Yasin. Sudah berapa ayat? 83 ayat. Berarti antum sudah mengumpulkan 83 ekor onta baik. Dah dapat 83 ekor onta. Bentuk aja antum miskin nih. Betulnya tidak banyak. 83 ekor onta dari tadi. Karena baca Yasin. Tapi ada yang 82 ontanya karena tertidur 1 ayat. Ada yang dapat cuma 70 onta karena tertidur 13 ayat. Ada yang cuma dapat 3 ekor onta karena ikut ujung ayat aja. Ngantuk aja di awal sampai pagi. 0 dapat onta kadang-kadang. Jadi coba kita berbicara selalu, berfikir selalu, menghayal selalu untuk akhirat, supaya tidak lupa dengan akhirat. Untuk dunia nggak usah bicarakan lagi, dia nampak. Yang harus bicarakan itu yang nggak nampak. Nah, sehingga dia bisa nampak. Tapi kalau dunia tetap dibicarakan lagi, nanti penuh otaknya, penuh hatinya, sehingga dia gunakan potensinya untuk dunia. Bukan tidak boleh bicara dunia, tapi harus ada keseimbangan sehingga akhirat nyata di depan mata. Sehingga satu sahabat katakan, ya Rasulullah, kalau saya mati hari ini saya bisa masuk surga?
Kalau saya mati di medan perang ini, saya bisa masuk surga? Kata Rasul, bisa. Langsung dia berjihad, mati. Sayyidina Amr bin Jamuh katakan, wajadtu raihatal jannah min kibali Uhud. Aku mencium bau surga dari arah bukit Uhud. Orang lain kabur, dia maju ke medan tempur, syahid. Nah, sekarang coba ngomong akhirat dengan kawan, supaya akhirat itu nyata dan nyata, lebih nyata lagi, lebih dekat lagi. Nah, lebih dekat dan menghayal lagi. Kalau enggak, untuk apa Al-Quran berbicara tentang surga kalau bukan untuk dihayalkan? Nah, sehingga ketika kita harapan itu besar, pandangannya itu ke akhirat, nanti dunia itu enggak terasa, udah terlewati saja dengan santai. Nah, karena fokus. Orang kalau kau fokus ke tujuan, dia tidak akan menghadapi halangan dalam perjalanan. Tapi kalau orang sibuk dengan jalan, maka belum tentu sampai ke tujuan. Tujuan antum kemana? Oh, tujuan saya mesti sampai di Solo. Dia pikirnya jalan tuh bagaimana sampai Solo, sampai di Solo. Karena kalau sampai di Solo ada orang kasih tanah 10 hektar, langsung dikawinkan sama anaknya, kemudian menjadi pewaris tunggal perusahaan Solo air minum. Nah, itu yang dibayangkan di jalan tuh. Mikir ya, jalan berlobang nggak sadar, macet nggak nyadar, panas nggak nyadar. Dia pikirannya sudah ke tujuan. Tapi kalau sibuk dia, ini kenapa nih jalan berlobang nih, macet pula lagi. Itu kenapa orang tuh berhenti di jalan tuh ya? Macam-macam dia lihat. Akhirnya dia nggak sampai ke tujuan. Jadi sahabat-sahabat, para ulama salafun saleh, kita lihat mereka mulus saja menjalani kehidupan dunia karena dia fokus kepada tujuannya. Laisa sadaqatun a'zama ajran bin ma'in. Tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya daripada menyumbangkan air. Laisa sadaqatun, tidak ada sedekah a'zama ajran, lebih besar pahalanya, min ma'in, dari air. Kenapa? Karena air bisa dikonsumsi oleh setiap orang dan diperlukan setiap kegiatan. Tidak setiap orang minum itu makan, tapi setiap orang makan mesti minum. Kalau antum hidangkan goreng ayam, ada sebagian orang tidak makan ayam. Dihidangkan goreng ikan, ada yang enggak suka ikan. Dihadirkan goreng tempe, ada yang kolesterol, ada yang asam urat, tapi enggak ada bahasa saya enggak minum air putih. Saya udah 2 tahun berhenti minum air. Enggak ada. Yang ada tuh saya udah 2 tahun enggak makan gula. Saya 2 tahun enggak makan nasi. Saya sudah setahun enggak makan ayam. Saya sudah 3 bulan ini enggak makan lagi daging sapi. Nah, saya udah lama ninggalin makan jengkol. Saya enggak suka buah pepaya. Nah, pisang saya suka. Kalau pisang ada bagian, saya enggak suka pisang. Saya lebih suka buah mengkudu. Tapi tidak ada sejarah, nggak ada ucapan daripada manusia, saya sudah 3 hari ini nggak minum air lagi. Udah lama nih saya tinggalkan minum air, udah 2 tahun. Karena kalau saya minum air itu sakit-sakit di kaki saya, jadi nggak minum air lagi. Nggak pernah ada. Sehingga Nabi bersabda, tidak ada sedekah yang lebih besar pahalanya melebihi pada air, karena itu adalah keperluan merata setiap manusia. Laisa aduwaka alladhi in qataltahu kana laka nura. Tidaklah musuhmu
Laisa aduwaka, bukanlah musuhmu, alladzi, seseorang, in qataltahu, jika kamu membunuhnya. In qataltahu, jika kamu membunuhnya, kana laka nura, itu ada ia membunuhnya bagi kamu cahaya. Ada ia membunuhnya bagi kamu tu cahaya, cahaya di akhirat. Wa in qatalaka, jika dia yang membunuh kamu, jika dia yang membunuh kamu seperti Sayyidina Hamzah syahid di Uhud, dakhaltal jannata, kamu masuk surga. Bukan itulah musuhmu yang sesungguhnya. Walakin, akan tetapi, a'da aduwillaka, yang paling berat musuh dari musuhmu adalah waladuka, anakmu. Akhraja min sulbika, yang keluar dari tulang sulbimu. A'da'a aduwillaka, yang paling parah bermusuhan denganmu adalah anakmu yang keluar dari sulbimu. Kapan? Kapan? Bisa di dunia. Kalau sekiranya seseorang dicuekin oleh kawannya, itu enggak terlalu masalah. Kalau sekiranya dikhianati oleh rekan kerjanya, itu mungkin biasa. Tapi tidak bisa diterima oleh orang tua kalau ada pengkhianatan dari anaknya. Nah, kalau ada penipuan dari anaknya, itu serasa dunia itu apa ya? Sempit, pusing. Nah, naik asam urat bapaknya. Yang satu dapat telepon dari polisi, anak bapak tolong diambil narkoba. Yang satu lagi laporan dari guru sekolah, dia tampar kepala sekolah. Satu lagi yang masih TK, oh itu lebih parah lagi, matahkan tangan kawannya. Mana kira-kira kalau antum jadi bapaknya? Hah? Bawa ke rumah, ikat, bilang cabai rawit sekilo blender, usapkan sekujur tubuhnya. Nah, bikin dia apa? Itik lada hijau. Itu pun belum puas hati bapaknya itu. Itu di dunia. Di akhirat juga. Dunia ditunaikan semua keinginan anaknya. Papa mau latihan dansa. Oh, diantarin oleh bapak. Besok latihan menari juga. Kemudian latihan berenang juga. Terutama anak perempuan. Semua keinginan dipenuhi oleh bapaknya, tapi tidak pernah diajarkan agama. Besok yang paling berat menuntut itu anaknya itu sendiri. Kenapa kamu nggak ajarkan saya agama? Padahal dia suruh itu ngaji, nggak mau naik. Khair. Itu musuh yang paling parah, yang paling menyakitkan. Kalau dikhianati adalah orang tua yang dikhianati oleh anaknya sendiri. Kalau nggak mau dikhianati oleh anak, maka ketika jadi anak jangan pernah mengkhianati orang tua. Birru aba'akum tabarukum abna'ukum. Baktilah sama bapakmu, niscaya kamu dapat anak bakti. Rajin belajar di sekarang. Taat aja sama orang tua. Satu, jangan ada mengemis. Jangan pernah memaksakan keinginan sama orang tua.
Nah, ngusulin boleh. Pak, saya usul satu. Saya mau beli baju lebaran. Kalau ada uang boleh, kalau enggak apa-apa. Itu satu. Ingat baik-baik. Tangannya di dagu. Enggak pernah sukses orang menopang lagunya. Nah, kecuali menghayal itu sukses. Kalau menghayal dia, begini syaratnya. Nah, tapi untuk berhasil nggak ada yang begini. Nah, Ikhlas Ilham Maulana telah jadi orang sukses karena sering menopang dagu. Nggak ada sejarah. Orang berhasil tuh matanya pagi-pagi kebuka, bukan tertutup. Jadi kalau ada keinginan sama orang tua jangan maksa. Sudah? Nah, ngusulin boleh. Pak, kalau boleh saya usul lebaran ini minta beliin gamis baru. Kalau boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa Pak, gamis tahun kemarin masih bagus. Itu satu. Dua, jangan pernah bilang tidak. Nah, kecuali kalau melanggar perintah Allah. Itu nggak ada bahasa tidak. Nggak ada bahasa entar. Nggak ada bahasa nggak ada bahasa-bahasa seperti itu. Zahran, bikinin kopi, siap. Itu aja bahasanya. Siap. Nanti cuci kain adik ya. Siap. Nah, cobain adik ntar ya. Siap. Oh siap aja semuanya. Jadi anak itu diciptakan untuk mengatakan kalimat siap. Nah, ketika itu barulah antum dapat anak soleh. Dia akan katakan juga hal yang sama. Tapi kalau hari ini antum ngibulin orang tua, Pak, kiriman uang Pak, saya mau belajar alim nih, ada tambah kitab. Apa kitabnya nak? Munjid juz 2. Nah, dia minta kitab Munjid juz 2. Kata bapaknya, iya juga. Padahal kitab Munjid itu, kamus Munjid cuma 1 juz. Dia ada juz 2, juz 3-nya dia. Korupsi. Karena orang tuanya nggak tahu agama, dikibulin sama anaknya. Ada juga orang tua, Pak, alhamdulillah saya sudah selesai 30 juz. Tapi bapaknya lanjutkan terus nak ke juz 31. Dimanfaatin oleh anaknya dia. Oh ya Pak, saya perlu dana nih untuk ngafal juz 31. Insyaallah saya akan ngafal sampai juz 35. Nah, besok antum dapat anak lebih parah lagi pada itu. Hari ini antum bilang sama orang tua, besok antum punya anak nampar antum. Hari ini antum bohongi orang tua 1 juta, besok antum akan rugi 10 juta. Harus ini sekarang bikin orang tua antum pusing. Besok antum akan dibikin oleh anak antum tuh stres, dekat-dekat gila. Nah, coba aja kalau nggak percaya. Jangan dikira gampang-gampangan bantah-bantah perintah orang tua. Maka sama orang tua itu nggak ada bahasa tidak. Bahasanya siap. Bahasanya iya. Layani sepenuh hati. Nah, karena musuh yang paling parah itu adalah anak yang membangkang kepada ibu bapaknya. Summa a'duwillaka, yang kedua, kemudian musuh yang paling parah bagimu adalah maluka, hartamu. Alladzi malakat yaminuk, yang memiliki oleh tangan kananmu. Nah, ini nggak perlu sama antum. Hadis ini untuk antum sementara nggak berlaku.
Jadi musuh yang paling parah yang kedua adalah harta. Nanti di akhirat kelak, orang-orang yang tidak membayarkan hak daripada hartanya akan dijadikan, dirubah menjadi ular sujaul aqra. Sujaul aqra? Bukan. Akan dirubah menjadi ular. Dalam ayat akan dirubah menjadi setrika untuk disetrikakan ke dahinya. Karena dahinya yang pertama mengkerut ketika datang orang minta sedekah. Kemudian disedekahkan ke lambungnya. Karena itu reaksi kedua, dia berpaling menghindari orang minta sedekah. Yang ketiga punggungnya. Siapa? Berdiri. Sini. Nah, situ saja. Dia bilang nggak ada yang berhasil pagi-pagi mengantuk. Laisa ala rajul. Ini hadis ditujukan kepada yang dewasa. Tidak ada terhadap seseorang junahun dosa ayatazawwaja, bahwa menikah ia seseorang biqalilin dengan sedikit, au kathirin atau banyak, mimmalihi dari hartanya. Laisa ala rajul, tidak ada terhadap seseorang laki-laki junahun itu dosa, bahwa dia menikah biqalilin dengan sedikit, artinya maharnya cuman 200.000 rupiah, au kathirin atau banyak 200 juta rupiah, mimalihi dari hartanya, idza taradau apabila mereka saling ridho, wa ashadu dan mereka menyaksikan di atas akad nikah tersebut. Jadi nggak ada masalah mahar mau banyak mau sedikit, yang penting mereka ridho. Tapi kalau orang tuanya nggak ridho, anaknya nggak ridho, memang susah. Tapi kalau anaknya ridho nggak ada masalah. Berapa maharnya? Terserah calon abang lah. Dia kan belum abangnya. Terserah calon abang lah. Nah, berapa saja yang dikasih. Nabi bersabda, wanita yang paling berkah itu maharnya yang paling mudah, bukan murah, paling mudah untuk dibayarkan oleh calon suaminya. Jadi kalau ketemu sama wanita maharnya susah untuk tunaikan, berarti itu gak penuh berkah, mundur saja. Nah, karena ciri-cirinya seperti itu. Manusia, wanita, sebaik-baik wanita itu adalah maharnya mudah ditunaikan oleh calon suaminya. Kalau antum merasa sulit menunaikan suatu mahar permintaan seorang wanita, berarti dia tidak terbaik. Ganti. Mudah aja konsepnya itu. Kalau memang nikahnya karena agama. Tapi kalau nikahnya karena cinta monyet, ya nggak ada masalah. Dia juga kalau nggak dengan dia saya nggak bahagia. Itu namanya cinta monyet. Buktinya waktu mau menikah saja dah susah dia. Belum lagi berumah tangga, baru saja melamar dah susah. Akad nikah aja susah. Kata mamanya nggak boleh di masjid, harus di rumah. Kata mamanya harus pakai organ tunggal, kalau nggak organ tunggal nggak jadi. Kata maknya harus maharnya sekian, kalau nggak sekian nggak jadi. Kalau lo ngomong tuh langsung aja balik. Nah, cari orang-orang yang ridho dengan sedikit. Nah, asal dan abang Ihsan maharnya berapapun nggak masalah. Nah, itu udah itu. Itu udah aman tuh, udah dapat kata kunci. Kendurinya bagaimana? Ya, kendurinya sebisanya. Agama itu semampunya. Oh, itu aman lagi.
Dibeli daging sekilo campur cempedak 10 kilo. Nah, mana nih orang cari-cari daging? Husnuzan orang nih, udah banyak tamu datang nih. Dagingnya udah habis, tinggal nangkanya. Memang di tadi cuma dagingnya cuma sekilo, nangkanya 10 kilo. Banyakin kuahnya. Nah, berasnya beras dolok. Alhamdulillah. Ini dia kawin, udah 3 tahun kawin belum lunas utang kawinnya. Tambah lagi utang anaknya. Itu tuh cari mampus namanya. Itu orang tak waras cara berpikir dalam hidup. Dia keluarkan uangnya untuk menghibur orang datang dengan hiburan yang pun orang pun nggak terhibur lagi. Saya rasa nggak ada yang terhibur dengan organ tunggal itu. Dulu mungkin ramai-ramai orang lihat organ tunggal. Hari ini itu dicuekin aja itu apa bising-bising, nyanyi pun nggak jelas. Artisnya tadi mana-mana. Nah, modal suara nggak jelas, nyanyi nggak jelas. Kemudian menyisakan hutang. Hati-hati ke depan. Jangan buat hutang dalam kawin. Khair, apa urusan tadi itu? Nah, jadi tidak ada dosa mau mahar dikit, mau mahar banyak, yang penting ridha. Dan ada saksi nikah. Laisa 'alal ma'i janabah, tidak ada di atas air hukum junub. Tidak ada di atas air hukum junub. Ini hadis diriwayatkan oleh Nabi ketika Nabi SAW pengen menggunakan air, lalu Sayyidah Aisyah katakan, wahai Rasul, itu air sudah saya pakai untuk mandi junub. Nabi bersabda, wahai Aisyah, air itu tak berjunub. Air tidak ada junubnya. Berarti boleh memakai bekas air mandi junub untuk berwudu. Yang penting airnya tidak mustakmal. Laisa 'alal ma'i janabatun, tidak ada di atas air itu janabah. Wala 'alal ardi janabah, tidak juga di atas bumi itu ada janabah. Wala 'alas thawbi janabah, tidak juga ada di atas pakaian itu junub. Jadi tempat seseorang berjunub boleh digunakan solat. Pakaian dipakai oleh seseorang ketika berjunub boleh dipakai untuk solat. Laisa 'alal mukhtalis qat'un, tidak ada terhadap pencopet itu hukum potong tangan. Tidak ada terhadap pencopet itu hukum potong tangan. Pencopet adalah seseorang yang mengambil harta orang lain dengan kecepatan. Nah, maka kalau ketangkap pun nggak dipotong tangannya. Kenapa nggak dipotong tangannya? Karena pencopet mengambil bukan di hiris misil. Hiris misil adalah tempat yang layak dan benda tersebut. Bagaimana dikatakan tempat yang layak sementara benda itu dia keluarkan dari tempat yang layaknya untuk dipergunakan? Hanya dia kecopetan. Itu lebih pada kecerobohan, separuhnya kecerobohan dari pemilik barang. Nah, Salman, separuhnya itu adalah kecerobohan daripada pemilik barang, tidak 100% kesalahan pencopet. Karena kita lengah. Lagi pula untuk apa menampakkan kekayaan di khalayak ramai. Laisa 'alal mar'ah ihram, tidak ada terhadap wanita hukum ihram kecuali pada mukanya. Tidak ada terhadap wanita hukum ihram kecuali pada mukanya. Jadi wanita ihram itu tidak boleh ditutup mukanya, juga kedua tangannya, riwayat yang lain. Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala fi farasihi shadaqatun. Ini hadis-hadis zakat, hadis-hadis fikih. Tidak ada terhadap muslim pada hambanya, tidak juga pada kudanya itu zakat. Laisa 'alal muslimi, tidak ada terhadap muslim fi 'abdihi pada hambanya muslim,
wala fi farasihi, tidak juga pada kudanya muslim itu zakat. Jadi kuda tidak wajib zakat, budak sahaya tidak wajib zakat. Disebut kuda dalam hadis ini, maka kendaraan di zaman sekarang. Maka tidak ada zakat kendaraan. Nah, enggak ada zakat mobil. Walaupun dia punya jasa atau usaha transportasi. Nah, PT Sinamar. Nah, ALS. Walaupun punya armada 100 biji, itu enggak ada zakatnya. Yang dizakatkan adalah hasilnya. Kalau tersimpan selama 1 tahun minimal senilai 85 gram, maka dia kena zakat tabungan. Nah, laisa 'alal muslim zakatun fi karmihi. Tidak ada terhadap muslim itu zakat pada anggurnya muslim. Karmi anggur. Tidak ada kewajiban zakat terhadap muslim, tidak ada terhadap muslim zakatun kewajiban zakat fi karmihi pada anggurnya, wala fi zar'ihi, tidak juga pada palawijanya. Zar'i, palawija. Saat apa itu palawija? Enggak tamat SD. Enggak tamat. Tamat. Ngapain waktu SD? Lari-lari aja. Hajid, apa itu palawija? Mana kualitas pendidikan Indonesia? Hajid tamat apa? SMP? Masya Allah, SMP mana tuh? Jangan-jangan sampai di Padang ya? SMP luar negeri nih, di Amerika situ. Haji ini SMP-nya di Amerika, sehingga nggak tahu dia palawija itu apa. Pantasan banyak kemajuan di Indonesia ini. Danang tamat apa? Palawija itu apa? Hah? Apa? Sekali panen. Nah, tanaman sekali panen. Nah, ini baru SMP-nya di Indonesia. Haji itu di Australia kayaknya. Jadi kalau dalam bahasa fikihnya zuru' itu dibedakan sama simar. Simar buah-buahan, zuru' palawija. Simar tanaman tua. Kalau sekali tanam bisa panen berkali-kali seperti karambi. Nah, pisang sudah ambil buahnya sekali, dia kata dia, kapan buah lagi pisang saya? Pisang tak berbuah 2 kali. Nah, jadi maksud dalam bab fikih adalah biji-bijian. Karena dari sekian palawija yang wajib zakat adalah biji-bijian yang dijadikan makanan pokok. Itu tidak ada zakatnya ke iza kana apabila ada ia aqalla kurang dari 5 wasak. Kurang dari 5 wasak. Khair, ini pertanyaan matematika. 5 wasak sama dengan, ini mau kita cari kilonya nih. 5 wasak, tulis dulu, sama dengan 60 sok. 5 wasak sama dengan 60 sok. 1 sok atau
Dan tertulis. Kalau nggak dapat jawaban sorotan. 1 sok sama dengan 3 mud. 4 mud. 1 sok sama dengan 4 mud. Salah. 1 mud sama dengan 7 on. Atau ilah. 5 wasak itu berapa kilo? Saya kasih waktu 5 menit. Enggak maju sini. Yang lain cari juga. Saya ulang, 5 wasak sama dengan 60 sok. Lima wasak sama dengan 60 sok. Berarti 1 wasak sama dengan sama dengan 60 bagi 5 14 12. Jadi 1 wasak 12 sok. 5 wasak 60 sok. 1 sok 4 mud. 1 mud 7 on. Berapa kilo 60 wasak 5 wasak? Berapa, Habib? Maka bilang syarat sini mah tamat SD. Atau berapa? Hah? Apa? 150? 140 kilo? 140 kilo? 180 kilo? Betul Zahran? Berapa? Hah? 168? 168 kilo? 16,8 kilo? 16,8 kilo? Oh, itu bangkrut petani ke gitu mah. Satu nisabnya 16,8 kilo. Beli beras tu sekarang udah kena zakat 30 kilo. Berapa? 198. Masa iya 198? Semuanya bilang 198. Dikit kali. Berapa, Yas? 8 kilo 35 ons. 8 kilo? Ande. Masya Allah. Inilah orang-orang akhirat nggak tahu dunia. Mana nggak jelas. Nisab padi 8 kilo. Kenapa sedikit dapatnya?
Nah, 168. Wa huwa khamsatu awsaq. Fasyartu wujubi zakat nisabu wa huwa khamsatu awsaq. Situna sa'an. 60 sa'. 60 kali zakat fitrah. Zakat fitrah itu 2,8 kali 60. Ini kalau beras. Kalau padi kali 2 kali lipat. Padi 2 kali lipat. 336 kilo. 336 kilo. Nanti rujuk lagi kitab fikih. Ini berdasarkan penjelasan tafsir hadis yang disampaikan oleh Imam Faidul Qadir. 6. Laisa 'alal mu'takifi siyamun. Tidak wajib terhadap orang itikaf itu puasa. Ini dalil mazhab Imam Syafi'i, itikaf itu syaratnya enggak perlu puasa. Tapi mazhab yang lain selalu lupa puasa itu mesti itikaf. Ini hadis sahih, tidak wajib terhadap orang itikaf itu puasa kecuali bahwa dia menjadikan akannya puasa terhadap dirinya. Dia sendiri yang pengen menjalani itikafnya dengan puasa. Laisa 'alal muntahib. Tidak ada terhadap si muntahib, orang yang merampas. Merampas harta atau nyawa. Itu muntahib. Juga tidak ada terhadap mukhtalis, pencopet. Wa 'alal khain, tidak juga terhadap orang yang korupsi. Qat'un, potong tangan. Jadi salah kalau dikatakan kalau berlaku hukum Islam di Indonesia ini banyak pejabat yang hilang tangan. Enggak. Uang yang diambil karena pengkhianatan itu tidak potong tangan. Hukumannya tidak potong tangan. Yang potong tangan hanya orang mencuri saja. Laisa 'alan nisa halkun. Tidak ada kewajiban terhadap wanita mencukur rambut. Innama 'alan nisa'i taqsir. Hanya saja terhadap wanita adalah menggunting. Pripadil. Ini hadis berbicara tentang apa? Tahallul. Di tahallul dah haji, tahallul umroh, enggak ada istilah wanita cukur rambut. Allahumma arham lil muqassirin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang Allahumma arhamil muhallikin, doa Nabi. Rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya. Sahabat yang tidak mencukur bilang, ya Rasulullah, doakan saja orang mengunting rambutnya. Nabi ulang, doakan lagi, jangan mengantuk. Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah, rahmatilah orang yang mencukur rambut. Ya Rasulullah, orang menggunting rambut juga. Kemudian pada kali ketiga, setelah Nabi doakan 3 kali orang yang mencukur rambutnya, Allahumma arhamil muhallikin wal muqassirin. Rahmatilah orang mencukurnya dan orang mengguntingnya. 3 kali doa Rasul untuk orang mencukur rambut, 1 kali doa Nabi untuk orang menggunting. Itu yang pergi berangkat umroh, yang cuma gunting-gunting, dapat doanya sekali dari Rasul. Tapi kalau dia botak habis, dapat doa Nabi 3 kali lipat. Nah, kedengaran doa ini, semangatlah seorang ibu-ibu, mak-mak, katakan minta cukur juga, mau dibotakin rambutnya. Dijawab oleh hadis Nabi, laisa 'alan nisa halkun. Terhadap wanita enggak pakai cukur, tapi gunting saja. Masya Allah, suaminya dah lama nunggu, istrinya berangkat umroh sama keluarga, suami enggak dibawa karena keluarga miskin,
kawin sama wanita keluarga kaya. Itu salah satu penderitaannya itu. Maka jangan cari-cari anak orang kaya. Antum pusing sendiri. Pusing sendiri. Akhir tahun orang sudah bikin schedule ke luar negeri. Hari ini ke Korea. Nah, lihat dompet. Malang nasibnya. Istrinya dibiayai oleh mak bapaknya, oleh saudaranya, berangkat dengan kami, keluarga kami. Antum? Tunggu dulu aja siko ya. Aja jaga rumah. Kasihan aja. Nah. Itu penderitaan itu. Ramadan ini mau umroh sebulanan. Nah, dompet Karim bisa ikut. Istri dimakan oleh keluarganya. Terpasalah itikaf di masjid 30 hari juga dia di Beirut. Pas pulang Masya Allah melepaskan kerinduan di rumah, dia istrinya botak. Kenapa kamu botak? Kamu nggak dengar hadis Nabi ya? Allah marhamil muhallikin, Allah marhamil muhallikin, Allah marhamil muhallikin. Saya pengen dapat doa Nabi 3 kali. Dia kagak baca hadis ini nih. Itu maka saya bilang jangan simpulkan hukum dari satu hadis, itu salah kaprah jadi. Berapa lama tuh nunggu suaminya rambutnya panjang? Nah, tunggu sebulan baru kayak laki-laki dia. Nah. Ya Karim, salah paham. Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Abiki, tidak ada terhadap ayahmu wahai Fatimah itu kesulitan setelah hari ini. Laisa ala abiki, tidak ada terhadap ayahmu kesulitan wahai Fatimah setelah hari ini. Ini kesedihan Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha di akhir usia Rasul ketika mau meninggal dunia. Sayyidah Fatimah menangis. Lepas itu dibisikkan oleh Nabi kepada Sayyidah Fatimah, baru tersenyum setelah mendapatkan bisikan dari Nabi. Tanya oleh Sayyidah Aisyah, wahai Umi Ketek, bukan anak. Sayyidah Aisyah panggil anak kepada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah lebih tua. Apa yang dibisikkan Rasul sehingga kamu tersenyum? Kata Sayyidah Fatimah, enggak mungkin saya sebarkan rahasia Nabi. Nah, setelah Nabi meninggal dunia, dibuntutin oleh Sayyidah Aisyah. Apa yang dibisikkan Nabi kemarin sehingga kamu tersenyum? Kata Rasul sama saya, kamu yang pertama kali nyusul saya ke akhirat. Langsung senyum Sayyidah Fatimah. 6 bulan setelah Nabi meninggal, Sayyidah Fatimah menyusul ke akhirat. Kalau kita dapatkan bisikan begitu dari orang tua, mana kira? Kata dokter, kamu yang nyusul lepas bapak. Senyum? Hah? Senyum? Mana dan senyum? Nangis paling. Kata dokter Dewa, kamu meninggal 5 hari setelah bapak ya. Nangis sih. Bukan karena sedih bapak meninggal, tapi karena sedih dia akan meninggal juga. Khair. Jadi ketika Sayyidah Fatimah sedih melihat Rasul, susah waktu sakaratul maut, Sayyidah Aisyah juga katakan, lepas ni kalau meninggal saya tidak merasa kecewa lagi. Karena meninggalnya Nabi itu dahsyat. Nah, pingsan berkali-kali. Nabi berkali-kali mengusapkan air ke mukanya. Duduk. Maka Nabi obati Sayyidah Fatimah dengan ucapan, wahai Fatimah, setelah hari ini bapakmu tidak akan pernah lagi menemukan kesulitan. Kesulitannya sudah berakhir. Jadi kesulitan bagi orang beriman hanya di dunia saja. Nah, kejelasan hadisnya di bawah.
laisa ala ahli la ilaha illallah, tidak ada terhadap orang yang ahli la ilaha illallah, wahsatan fil maut, itu merasa takut, merasa asing saat mati, wala fil kubur, takut dan asing di dalam kubur, wala fin nusur, tidak juga merasa takut di saat berbangkit. Ahli la ilaha illallah. Siapa ahli la ilaha illallah? Hah? Salah satunya adalah yang zikir malam itu. Itu ahli la ilaha illallah. Orang dah tidur ini la ilaha illa la la illa la 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 la. Itu yang di teras rumah. Itu termasuk ahli la ilaha illallah. Kapan seseorang dikatakan ahli? Hah? Ini ahli cendol, itu ahli bubur ayam, itu ahli listrik, ini ahli mikrofon. Kapan dikatakan ahli? Hah? Kalau dia hari-hari dengan sesuatu yang dia kerjakan tersebut, nggak akan dikatakan dia ahli bengkel kalau hari-harinya duduk di kedai. Ini ahli bengkel nih, tapi duduknya di kedai. Ahli bengkel yang tiap hari berlumuran dengan oli, itu baru ahli bengkel itu. Bajunya itu berlumut, licin, baju kerjanya. Jadi orang mengatakan ahli la ilaha illallah kalau setiap hari dengan la ilaha illallah. Siapa lagi kalau bukan itu? Kita tahlil cuma sekali seminggu di sini. Nah, Jumat pagi sama malam Jumat. Yang lain enggak ada zikirnya pakai tahlil. Karena banyak jam belajar. Yang tahlil setiap hari yang di teras rumah. Nah, pemimpinnya yang tiap hari rutin tuh Hasbi, Fikri, Fajri. Fajri nak masuk ya? Oh, enggak masuk. Ka'anni anzuru ilaihim, seolah-olah aku memandang kepada mereka hinnas sayhah, ketika tiupan sangkakala. Ketika ditiup sangkakala, ini sangkakala terakhir. Kalau ditiup manusia akan bangkit dari kubur. Yang fuduna ru'usahum minat turab, mengibas mereka kepala-kepala mereka dari tanah. Mereka berkata, alhamdulillahilladzi azhaba anal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Itu ahli la ilaha illallah. Waktu mati dia santai saja. Dalam kubur dia santai juga, enggak ada takutnya. Karena kuburnya dibentangkan seluas mata memandang. Dia dapat ucapan daripada kubur, wahai fulan bin fulan, tidak ada yang berjalan di muka bumi yang lebih aku cintai melebihi kamu. Maka lihatlah perlakuanku kepadamu. Dibentangkan ke permadani dalam kuburnya, kemudian diluaskan seluas mata memandang. Antum bayangkan hari ini kita tidak bisa punya rumah seluas mata memandang, kita tidak bisa punya perkarangan rumah seluas mata memandang. Seluas apapun perkarangan rumah seseorang, tetap tidak seluas mata memandang. Nah, mandang ke sana tuh. Perkarangan rumah tuh sampai di Karang Putih situ. Tapi kubur orang beriman tuh bisa seluas mata memandang. Itu semuanya permadani itu. Nah, guling-guling di sana boleh. Ada lagi hadis dhaif, hadis palsu riwayat pada seorang mubayyin.
Nah, ada salah satu ahli kubur, hadis palsu ya. Nah, kemudian dikirimkan bidadari oleh Allah. Kemudian dia bergelut-gelut sama bidadarinya. Selepas itu ketarik mutiara di leher bidadari tersebut. Kemudian putus, berserakan biji-biji mutiaranya. Kemudian asyik dia mengumpulkan berdua, nyari-nyari biji tersebut. Kiamat datang. Ada hadisnya. Pernah dengan bayannya? Berarti antum enggak kalau enggak pernah berarti tidur di markas. Itu hadis palsu riwayat mubayyin. Enggak ada riwayat mengatakan bidadari masuk kubur. Enggak ada. Yang ada itu dibukakan jendela surga. Tidurlah kamu seperti tidur pengantin. Nah, di mahsyar, ketika hari mahsyar dibangkit, dia berada di naungan aras. Ala manabir min lu'lu'. Di atas mimbar daripada cahaya. Yaghbituhumul awwalun wal akhirun, dicemburi oleh orang-orang pertama dan akhir, termasuk dicemburi oleh para anbiya. Itu ahli la ilaha illallah. Kenapa? Karena kalimat tersebut, redaksi hadis tersebut ditujukan oleh Nabi kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Siapa yang bisa mencintai karena Allah? Ahli la ilaha illallah. Yang zikir sendiri-sendiri, yang mengharamkan zikir berjamaah itu tidak saling mencintai dia. Duduk bersama zikir la illallah, ahli la ilaha illallah. Ketika bangkit di mahsyar, kibas-kibas rambutnya. Kotor ya, lama kubur ya. Berapa lama kita tinggal? Alhamdulillah. Azhaba anil hazan. Segala puji bagi Allah yang sudah menghilangkan kesedihan dari kami. Tidak ada lagi tuntutan kehidupan. Enggak ada lagi yang merengek minta uang jajan. Enggak ada lagi yang menagih pajak bumi dan bangunan. Enggak ada lagi yang mempertanyakan SIM, mempertanyakan helm. Tidak lagi memaksa untuk vaksin. Tidak lagi perlu paspor. Tidak perlu lagi KTP, KK, macam-macam diminta. Sibuk dia di urusan dunia, dengan persyaratan-persyaratannya. Kartu BPJS. Nah, baru berlaku setelah 3 kali rujuk ke puskesmas. Akhirnya nggak jadi dia berobat. Mondar-mandir begitu saja. Cuman urusan gigi. Nah, kesedihan itu semua sudah berakhir. Itu yang diucapkan oleh ahli la ilaha illallah. Kita sering-seringlah ucapkan kalimat la ilaha illallah supaya kesedihan itu berakhir. Kalau zikir mampu menghilangkan kesedihan mahsyar, maka zikir jauh lebih mampu menghilangkan kesedihan kehidupan. Ada yang sedang galau? Jangan olahraga sekarang. Duduk di mihrab, ambil wudu, salat 2 rakaat, kemudian tutup zikir. Nah, bayangkan kubur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Seolah setengah jam lepas itu pulas tidur nanti. Hilang galaunya. Salman, pening nggak bisa tidur. Yang keliling pondok. Tapi ambil air wudu, pakai baju putih, sorban putih, duduk di mihrab, salat 2 rakaat, tutup pakai sorban putih juga, zikir 2 jam. Antum zikir, saya yakin antum tertidur sampai pagi situ. Sampai imam yang bangunin antum. Allahu Akbar, imam salat subuh. Antum masih tidur situ. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Maka orang ngaku galau berarti zikirnya belum beres. Orang yang banyak beban pemikiran berarti dia tidak zikir. Tuh, muka-muka sedih. Muka mengantuk.
Zikir. Nah, jangan cukup zikir dengan dalam solat saja, jangan zikir pondok saja. Antum harus punya zikir sendiri. Ada zikir khusus yang tidak dimiliki oleh kawan, yang tidak diamalkan secara bersama. Ada zikir khas pribadi yang ditunaikan setiap hari. Kalau zikir pondok itu wajib, tapi ada zikir khas pribadi yang ditunaikan, janji antara kita dengan Allah saja. Zikir itu tidak dipakai oleh siapa-siapa saja, hanya kita saja yang memakai, kita saja yang amalkan. Kalau pengen mendapatkan hubungan khas dari Allah Subhanahu wa taala, harus bikin zikir khas. Rajin. Yasinan kawanan yasin. Nah, baca hizib wikoya, kawan juga baca hizib wikoya. Kalau baca manzil, kawan juga baca manzil. Nah, tapi coba zikir yang kawan tidak baca, pondok tidak tetapkan, antum buat zikir rutin secara khusus. Nah, apa? Pakai selawat rutin 1000 kali sehari. Nah, kalau antum rutin 1000 kali sehari, saya rasa 2 tahun bisa kubro. Nah, bisa kubro. Tapi untuk antum tidak disarankan zikir la ilaha illallah. Bagusnya zikir selawat atau astaghfirullah. Kalau la ilaha illallah, anak-anak muda zikirnya la ilaha illallah, itu cocoknya dia jadi anggota FPI. Nah, karena zikir la ilaha illallah itu membuat watak orang keras. Allah, oh itu tuh la ilaha illallah mantap. Yang santun-santun tuh banyak selawat. Insyaallah Bapak ya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nanti pada Isya kita ada ceramah iman amal soleh. Itu orang banyak selawat. Tuh Bapak tuh nolak tadi dia. Ntar pada Isya saya datang ini celuri. Itu zikirnya la ilaha illallah. Khair, insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.